wabarakatuh. Bersama Ibu Isi Susilowati yang akan memberikan materi kalian di semester 2 ini ya, khusus untuk kelas 10 semester 2 cukup kalian tekan ya kelas fisika kelas 10 ya. Di sini ada garis 3 ya, paling pojok kiri atas. Nah, di sini ada kelas fisika. Kelas fisika kelas 10 itu ada semester 1 dan semester 2. Nah, kalian klik aja yang semester 2. Nah, di dalam semester 2 itu yang paling atas ini ada kuisnya. Namun sebelum kalian mengerjakan kuis, terlebih dahulu kalian baca dulu petunjuk tugas fisika dan daftar kelompoknya. Nah, kalau kalian sudah mengerjakan di tema 1 kemarin, pastinya untuk tema yang kedua ini kalian pasti sudah lebih paham ya. Nah, untuk modulnya di tema 2 itu apa? Tentang hukum kekekalan energi mekanik ya. Nah, di sini akan Ibu jelaskan sedikit tentang hukum kekekalan energi mekanik. Nah, untuk hukum kekekalan energi mekanik ini, kalau pada tema 1 kalian telah belajar tentang macam-macam bentuk energi ya. Ada energi potensial, ada energi kinetik, ada energi listrik dan kalor. Nah, untuk hukum kekekalan energi mekanik ini, kalian nanti diharapkan mampu menganalisis keberlakuan hukum kekekalan energi mekanik pada peristiwa yang sering terjadi atau yang kerap kalian temui dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini kalian diperkenalkan dengan hukum kekekalan energi dan konversi energi. Nah, kalian pasti tahu ya, kalau seandainya kalian pernah lihat kan, ada buah yang jatuh misalnya gitu ya dari pohonnya. Kemudian apa yang terjadi? Apa yang kalian amati pada saat pohon itu buahnya jatuh ya, di posisi A menuju ke posisi B seperti pada gambar. Di sini terlihat bahwa pada buah tersebut berlaku energi yang dinamakan energi mekanik. Nah, energi mekanik ini merupakan energi yang terlibat pada suatu benda yang berada pada posisi tertentu dan bergerak pada keadaan tertentu. Sehingga energi mekanik ini merupakan gabungan dari energi kinetik dan energi potensial. Nah, kalian tahu pastinya bahwa energi itu kan satuannya joule ya. Jadi baik energi mekanik, energi kinetik ataupun energi potensial itu bersatuan joule. Nah, kemudian kalian perhatikan bahwa di sini ada perubahan energi ya. Nah, dikatakan kekal itu ketika energinya itu tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, namun energi itu hanya dapat berubah bentuknya saja. Jadi energi awal itu harusnya sama dengan energi akhir. Nah, jadi pada saat misalnya buah tersebut jatuh, yang sebenarnya adalah energi awal di posisi A ya, kalian perhatikan di A sampai dengan posisi di B, energinya mestinya sama ya. Jadi karena perpaduan antara energi potensial dan energi kinetik itu dinamakan energi mekanik, maka karena di sini indeksnya ada A dan B, maka EPA ditambah EKA sama dengan EPB ditambah EKB. Nah, di sini EKA karena buah tersebut awal mulanya pada saat di posisi A itu kan diam, ya kan? Karena dia, maka di EKA-nya ini dianggap benda itu tidak bergerak, alias benda itu tidak memiliki kecepatan dan kecepatannya itu dianggap 0. Jadi berapapun kalau dikalikan dengan 0 maka hasilnya sama dengan 0. Jadi yang dimiliki energinya oleh A pada saat di posisi A, benda tersebut hanya mempunyai energi potensial di titik A, sementara energi kinetik di titik A nya sama dengan 0. Sedangkan pada posisi B ya, di posisi B di permukaan tanah, karena buah tersebut itu tidak berada di ketinggian tertentu atau rata dengan tanah, maka dianggap hanya itu sama dengan 0.
energi kinetik itu kan hubungannya dengan kecepatan, ya kan? Geraknya benda itu menunjukkan energi kinetiknya. Tapi pada saat energi potensial itu yang menunjukkan itu adalah posisinya atau kedudukannya. Kalau dia rata dengan tanah, maka dianggap tidak mempunyai ketinggian dan hanya dianggap sama dengan 0, sehingga berapapun dikalikan 0 tetaplah sama dengan 0. Dan di posisi B, energi yang dimiliki oleh buah tersebut hanyalah energi kinetik. Jadi EPA sama dengan EKB. Nah, di sini kalau kalian melihat bahwa energi awal itu harus sama dengan energi akhir, pastinya kalian tahu seberapa efektif gitu ya dari energi yang dimanfaatkan tersebut. Nah, di sini efektivitas atau efisiensi energi itu bisa dituliskan bahwa energi yang dihasilkan ketika dibagi dengan energi yang diterima, kalau dikalikan dengan 100%, maka disebut dihasilkan efisiensi energi. Nah, di sini kalau kalian perhatikan dalam kehidupan sehari-hari itu kan tidak selalu satuan itu dalam joule ya. Jadi kalau kalian lihat satuan-satuan yang kalian temui itu tidak dalam satuan joule, melainkan bisa dalam bentuk kWh atau kilowatt jam. Nah, untuk kilowatt jam itu konversinya adalah kalau 1 kWh itu sama dengan nilainya 3,6 kali 10 pangkat 6 joule gitu ya. Dari mana asalnya? Kalian lihat ke atasnya ya, bahwa 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Joule itu sama dengan watt sekon ya. Jadi 1 kWh 1 kilowatt hours itu jam. Jadi kalau misalnya 1 kilowatt berarti sama dengan 1 kilo itu kan 1000 ya. 1000 watt dikalikan dengan 60 menit. Karena 1 jam 60 menit. Nah, 1 menit ada berapa detik? 60 detik. Jadi 60 kali 60 ada berapa? 3600. Jadi tetap dikalikan dengan 1000 watt. 1000 watt dikalikan dengan 3600 sekon, hasilnya 3,6 kali 10 pangkat 6 watt sekon. Nah, watt sekon itu besarannya sama dengan joule. Jadi 1 kWh sama dengan 3,6 kali 10 pangkat 6 joule. Nah, di sini kalian ada contoh kasusnya ya. Pada suatu hari kalian di sini disuguhkan dengan kasus jika televisi digunakan selama 3 jam, televisi tersebut dihubungkan dengan sumber listrik dengan tegangan 220 volt dan arus 2 ampere. Nah, jika tiap kWh-nya itu 2000, biayanya berapa gitu ya. Nah, kalian perhatikan di sini bahwa selama 3 jam itu berarti berapa kWh. Jadi dicari dulu adalah besarnya energi. Nah, kalau kalian temukan sudah ketentukan dayanya, maka kalian lihat bahwa 1 kWh itu sama dengan 2000. Jadi kalian kalikan dari jumlahnya tadi 1,32 kWh dikalikan dengan 2000. Jadi selama 3 jam itu biaya yang harus dikeluarkan dari televisi saja selama penggunaan 3 jam, maka biaya yang dikenakan adalah 2640. Nah, silahkan untuk kasus yang berikutnya. Ada aktivitas 6.3 bisa kalian kerjakan untuk latihan saja ya. Namun untuk penugasan kalian bisa lihat di sebelah sini ya. Untuk kelompok B silahkan kalian untuk tema yang kedua kalian bisa lihat di sini. Diklik ya, soal fisika kelas 10 tema yang kedua. Nah, nanti kalau dari tema 2 ini tugas fisikanya sudah kalian
kerjakan khususnya untuk kelompok B, nanti kalian silahkan mengumpulkan tugasnya di sebelah atasnya ya. Jadi ini untuk kelas 10 4 dan yang atasnya lagi kelas 10 3. Nah, kalau kalian mau mencoba dari beberapa aktivitas yang ada di buku IPA, bisa kalian klik di bagian atasnya lagi. Dan untuk modulnya, karena di semester 2 ini hanya ada 3 modul saja, nanti yang sudah Ibu jelaskan tentang hukum kekeralan energi mekanik itu di tema 2. Nanti kalau kalian mau melanjutkan ke tema 3 juga bisa kalian klik di modul fisika yang ketiga. Tema yang ketiga itu tentang gejala pemanasan global ya. Sudah ya. Nah, untuk daftar kelompoknya bisa kalian lihat ya. Kalau bagi kalian yang belum melihat saya di kelompok berapa ya, ini ada daftarnya, ada petunjuk tugasnya, dan ada tempat mengumpulnya. Jadi untuk misalnya untuk kelas 10-3 di tema yang kedua, tinggal kalian klik di sini. Di sini ada linknya, kemudian kalian tulis terlebih dahulu kelompoknya mana, tanggal berapa. Kemudian silakan klik berikutnya dan diupload tugasnya di fisikahebat.com. Demikian ya yang bisa Ibu berikan materi yang untuk tema kedua ini. Ada kurang lebihnya Ibu minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.